Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk berkumpul di majelis online ini. Kita sama-sama akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab ini ya, Al-Mahfud bil harf, yaitu isim-isim yang dimajrurkan dengan sebab huruf. Nah, sebelum kita membahas materi baru, kayaknya kemarin di pertemuan sebelumnya Anda ada salah penyampaian deh tentang apa ya kemarin ya? Oh, tentang dihapusnya rubba tapi amalannya itu tetap. Kayaknya kemarin ada kesalahan kalau Anda ingat-ingat. Rubba itu terkadang dihapus lafaznya tetapi amalannya itu tetap. Artinya dia tetap memajrurkan isim setelahnya. Dan ini itu banyak dijumpai setelah wawu dan fa. Atau secara global dia dibagi dua. Pertama, sering dihapus, tapi amalannya itu tetap ada, yaitu setelah wawu sama fa. Nah, kalau nggak salah pada pertemuan sebelumnya Anda sebutnya wawu itu jarang ya. Nah, koreksi karena yang tepat itu wawu dihapusnya rubba setelah wawu dan fa itu ada frekuensinya itu sering. Dia masuk kategori sering dihapus, namun dia tetap bisa memajrurkan isim setelahnya. Nah, jadi yang dihapus cuma lafaznya saja. Namun untuk wawu dia aktsar minal fa. Wawu itu lebih sering dijumpai daripada setelah fa. Makanya peringkat teratas adalah wawu, kemudian yang kedua fa, di mana fa juga masih tergolong sering atau banyak. Namun yang lebih banyak adalah wawu. Dan di tingkatan bawahnya lagi baru adalah bal. Maka setelah bal itu sedikit atau jarang-jarang itu rubba dihapus, namun amalannya itu tetap ada. Nah, jadi itu hukum menghapus rubba namun tetap menjalankan fungsinya. Dibagi menjadi dua, ada yang banyak, ada yang sering, dan ada yang jarang. Yang sering itu kita jumpai pada setelah huruf wawu dan huruf fa. Dan yang jarang itu setelah huruf bal. Nah, itu saja tambahannya dari pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang baru, pasal tentang ditambahkannya ma setelah beberapa huruf jar, yaitu min, ain, huruf ba, huruf kaf, dan huruf ba. Kita lihat pasal tentang ditambahkannya ma setelah beberapa huruf jar, yaitu min, ain, ba, kaf, dan huruf ba. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa tuzadu ma katsiran. Nah, seringkali ma itu ditambahkan setelah huruf-huruf berikut. Yang pertama, ba'da, min, kemudian an, kemudian ba. Setelah tiga huruf ini, min, an, ba, maka fala takufuhunna an amalil jarri. Kalau kita tambahkan ma setelah tiga huruf tersebut, maka seringnya itu ma tersebut tidak tidak mencegah atau menahan fungsi dari huruf jar itu sendiri. Tidak menghalangi fungsi dari huruf jar itu sendiri. Artinya di sini huruf jar tersebut meskipun sudah ketambahan ma, maka dia tetap berfungsi dan bisa masuk kepada isim mufrad dan memajrurkan isim tersebut. Paham ya? Sampai sini.
Contohnya bagaimana? Contohnya adalah firman Allah di surat Nuh, mimma khoti'atihim. Mimma khoti'atihim. Maka disebabkan khoti'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Maka mereka pun uhriqu fa'udkhilu nar. Mereka pun ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, syahidnya adalah di sini min itu bersama dengan ma. Min ini ditambahkan dengan ma. Tetapi karena dia terletak setelah huruf jar min, maka fil ghalib umumnya itu tidak kehadiran ma ini tidak mencegah atau menghalangi dari fungsi min itu sendiri, yang mana dia adalah huruf jar. Maka isim setelahnya pun bisa tetap majrur karena kemasukan min, huruf jar min. Nah, jadi statusnya ma di situ adalah dia zaidah atau tambahan la mahala laha minal i'rab. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh huruf jar min. Kemudian contoh yang kedua adalah huruf jar ain. Contohnya firman Allah di surat Al-Mu'minun, amma qalilin. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Nah, perhatikan di sini amma itu adalah gabungan dari huruf jar an ditambah ma. Nah, namun kehadiran ma di sini itu tidak menghalangi huruf jar an dari memajrurkan isim setelahnya, yaitu qalil. Makanya qalil di sini bisa tetap majrur meskipun ada ma yang terletak setelah huruf jar tersebut. Dan status ma ini dia apa? Zaidah la mahalla laha minal i'rab. Nah, kemudian yang ketiga itu setelah huruf jar ba. Setelah huruf jar ba contohnya adalah di surat An-Nisa, fabima naqadihim mitsaqahum. Fabima naqadihim mitsaqahum. Maka disebabkan mereka membatalkan perjanjiannya, mengkhianati perjanjian, dan seterusnya. Nah, di sini ba, huruf jar ba itu bersambung dengan ma. Nah, meskipun dia bersambung dengan ma, namun kehadiran ma ini tidak menghalanginya untuk memajrurkan isim setelahnya. Oleh karena itu, di situ naqdun itu tetap bisa dimajrurkan dengan huruf jar ba. Nah, dan status ma sama seperti sebelumnya, yaitu dia zaidah la mahalla laha minal i'rab. Paham ya? Maka kesimpulannya, setelah huruf jar min, an, sama ba, itu seringkali ma itu ditambahkan dan tidak berpengaruh terhadap fungsi dari huruf jar itu sendiri. Di mana huruf jar itu tetap bisa memajrurkan isim setelahnya. Dan ini katsiron. Dan ini itu sering kita jumpai. Nah, jelas ya sampai sini? Tanya dulu Ustaz ya. Nah, satu. Kalau di surat An-Naba, emaknya itu mas setelah itu fiil itu bagaimana Ustaz? Ma yang mana ini? Kayaknya banyak di surat An-Naba. Amma yatasalun. Nah, Ustaz yang ayat pertama itu Ustaz. Di situ maknya itu adalah ma istifham. Bukan ma mausul. Bukan ma mausul. Nah, beda ya. Kalau ma yang kita jelaskan di sini dia adalah ma mausul. Namun dia statusnya adalah zaidah. Makanya ketika sebagian ulama itu menyebutkan kalau ma zaidah yang tadi kita sebutkan itu mereka mengirobnya dengan silatun wa taukid. Silah sebagai ya silah mausul seperti itu dalam rangka ta'adduban dengan Al-Qur'an. Dalam rangka menjaga adab ketika mengirob Al-Qur'an. Kan kalau zaidah seakan-akan nggak ada fungsinya ya. Kayaknya cuma perhiasan atau hiasan aja tambahan gitu, nggak ada fungsi. Makanya mereka sebagian ulama itu mengirob dengan menyebutkan tambahan tersebut sebagai silah wa taukid.
Baik. Nah, kembali ke surat An-Naba tadi, maka mim di sini atau ma di situ dia adalah ma mau istifham, ma yang merupakan kata tanya. Nah, sebagai faedah, maka ketika ma itu adalah mausulah, ma zaidahnya adalah mausulah, maka dia alifnya itu tetap ditulis. Contohnya seperti yang sudah kita sebutkan, mimma khoti'atihim, mimnya panjang. Kemudian amma qalilin, maka mimnya itu panjang, alifnya tetap ditulis. Fabima naqadihim, maka maknya juga panjang, alifnya tetap ditulis karena maknya adalah silah atau zaidah, bukan mausul. Bukan istifham. Tapi kalau mimnya istifham, maknya istifham, maka dia ditulis pendek jika bersambung dengan huruf jar. Contohnya tadi di surat An-Naba, amma yatasaalun, maka nggak ada alifnya di situ. Jadi jelas ya bedanya. Maka ma pada surat An-Naba itu ma istifham dan dia makanya ditulis pendek, tidak ada alifnya. Sedangkan ma yang kita bahas di sini adalah ma zaidah yang merupakan silah atau taukid dari huruf jar dan dia ditulis panjang. Begitu Abu Akil. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Yaitu tambahan faedah tadi. Kalau ma-nya istifham, maka jika dia bersambung dengan huruf jar, maka kita melihatnya maka dia ditulisnya itu nggak ada alifnya di terakhirnya. Dia dibaca pendek. Cuma ana lupa yang ketambahan huruf jar bima contohnya di ayat. Qadarullah ana nggak ingat. Di mana ma-nya itu pendek karena ma-nya istifham, ma kata tanya, bukan ma zaidah seperti ini yang dia ditulis panjang. Untuk gampangnya tadi ya, contohnya amma yatasaalun, mimnya dibaca pendek karena istifham. Ini adalah hukum yang pertama untuk menambahkan ma di huruf jar, yaitu katsiron, yaitu sering jika setelah huruf jar min, an, sama ba. Dan ma ini tidak menghalangi dari huruf jar tersebut dari memajrurkan isim setelahnya. Sekarang kita masuk yang kedua. Penulis melanjutkan watuzadu ba'dal kafi wa rubba. Nah, kita juga bisa menambahkan ma setelah kaf sama rubba. Wal ghalib an takuffahuma 'anil amal. Dan wal ghalib, dan umumnya atau seringkali itu kehadiran ma setelah kaf sama rubba itu akan menahan huruf jar tersebut dari menjalankan fungsinya. Sehingga dia tidak bisa memajrurkan isim setelahnya. Nah, karena fungsinya ini sudah tertahan, huruf jar tersebut, maka dia kehilangan ciri khas dia sebagai huruf jar. Karena dia sudah tidak bisa memajrurkan, maka sekarang dia kehilangan ciri khas dia sebagai huruf jar yang hanya bisa masuk kepada isim. Maka penulis melanjutkan fayadkhulani hina idzin alal jumal. Maka ketika ini huruf jar kaf sama rubba yang sudah ketambahan ma, dia bisa masuk kepada jumlah. Nah, dia masuk kepada jumlah. Karena apa? Karena tadi ma tersebut sudah menahan fungsi dari huruf jar tersebut. Sehingga dia hilang fungsinya dan hilang ciri khasnya sebagai suatu huruf jar yang hanya masuk kepada isim mufrad, maka sekarang dia masuknya kepada jumlah. Ismiyatan kanat au fi'liyatan. Mau dia jumlahnya ismiyah ataupun fi'liyah sama saja. Bisa kedua-duanya. Nah ini hukum yang kedua. Tambahan ma setelah kaf sama rubba. Namun fil ghalib dia itu ma ini menahan fungsi dari kaf sama rubba sebagai huruf jar. Menghilangkan fungsi dari kaf sama rubba sebagai huruf jar. Fil ghalib pada umumnya. Nah, jelas ya untuk hukum yang kedua ini. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini kebetulan contohnya dari syair. Di sini penulis membawakan syair rubbama awfaitu fi ananin
tarfa'an thawbi syamalatu. Rubbama di sini maknanya litakhir, menunjukkan sering. Seringkali aufa itu fi alam, yaitu aku naik fi alam. Alam di sini maknanya adalah gunung, jabal. Seringkali aku naik ke puncak gunung, tarfa'an thawbi syamalat. Kemudian syamalat yaitu angin yang berhembus di atas gunung tersebut, tarfa'an thawbi. Itu meniup dan mengangkat pakaianku. Meniup dan mengangkat pakaianku. Nah, ini adalah syair yang maknanya dia sedang maknanya dia naik ke atas gunung kemudian memperhatikan apa yang sedang musuh lakukan. Ini untuk syair ketika sedang memantau musuh atau lawan dari atas gunung. Syahidnya di mana? Syahidnya perhatikan rubbama aufaitu. Di mana rubba di sini huruf jar ke tambahan ma. Nah, kemudian ma ini dia akan menahan atau menetralisir fungsi dari rubba sebagai huruf jar. Maka dia pun kehilangan ciri khasnya sebagai huruf jar dan sekarang bisa masuk kepada jumlah. Di mana aufa itu dia adalah jumlah fi'liyah. Nah, sekarang rubba bisa bersambung dengan jumlah fi'liyah karena kehadiran ma tersebut. Nah, jelas ya untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian contoh yang kedua, wa qalihi akhun majidun lam yukhzini yauma masyhadin kama sayfu amrin lam takhunhu madaribu. Akhun majid, seorang saudara yang mulia, itu lam yukhzini yauma masyhad. Itu tidak akan mengkhianatiku atau merendahkanku di hari masyhad. Di hari peperangan atau di hari perhitungan. Kama sayfu amrin, sebagaimana pedangnya Amr itu tidak akan mengkhianati madoribu. Tidak akan mengkhianati ketajamannya atau sisi tajam dari pedang tersebut. Nah, perhatikan syahidnya di mana? Syahidnya adalah ucapan kama. Kama sayfu amrin lam takunhu madoribu. Nah, di sini ma itu di sini huruf jar kaf itu ketambahan ma. Huruf jar kaf itu ketambahan ma. Dan ma-nya di sini itu menahan atau menghilangkan fungsi dari huruf jar kaf tersebut. Dan menghilangkan ciri khasnya sebagai huruf jar sehingga kini dia bisa masuk kepada jumlah. Nah, sayfu amrin dia adalah jumlah apa? Berarti jumlah ismiyah. Maka ini contoh huruf jar kaf yang ketambahan ma masuk kepada jumlah ismiyah. Jelas ya sampai sini? Intinya apabila rubba dan kaf ketambahan huruf ma, ketambahan isim ma, maka dia itu bisa menghilangkan fungsi dari huruf jar tersebut. Sehingga sekarang mereka bisa masuk kepada jumlah. Sekarang mereka bisa masuk kepada jumlah mau ismiyah ataupun fi'liyah. Tadi adalah hukum fil ghalib ya. Hukumnya itu seringkali. Nah, kemudian penulis menambahkan waqat la takuffuhuma. Nah, namanya juga sering tapi kan pasti ada kalanya ya. Sekali waktu dia itu la takuffuhuma. Kehadiran ma ini itu tidak menghalangi kaf sama rubba dari fungsi aslinya. Sehingga kaf sama rubba itu tetap bisa memajrurkan isim setelahnya. Contohnya kaqaulihi perkataan penyair rubbama turbatin bisayfin faqilin baina busra wa ta'natin najla'i. Nah, betapa sering pukulan atau tebasan dengan pedang yang mengkilap, pedang yang berkilau. Baina busra, busra di sini adalah nama kota di Syam. Tebasan pedang di Busra, watok natin najla, dan juga tikaman yang dalam, tikaman yang dalam. Nah, di sini ini adalah syair untuk memuji seorang yang memuji dirinya sendiri, nah, karena dia itu hebat. Syahidnya di mana? Syahidnya adalah rubbama darbatin, di mana huruf jar rubba itu ketambahan huruf ma.
ketambahan huruf ma, namun kehadiran ma ini tidak menghalangi huruf jar rubba dari beramal. Sehingga dorbatin sehingga rubba di sini bisa tetap masuk kepada isim mufrad dan bisa memajrurkannya. Rubbama dorbatin. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh huruf jar kaf wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarim. Dan kami menolong maulana yaitu pemimpin kami wa na'lamu annahu, dan kita tahu bahwasanya dia yaitu pemimpin kita tersebut itu kaman nasi majrumun alaihi wa jarim. Itu dia adalah seperti manusia biasa, manusia pada umumnya yang bisa dizolimi dan juga bisa berbuat zolim. Syahidnya di mana? Perhatikan satar yang kedua yaitu kaman nasi. Nah, kaman nasi di situ kaf ketambahan ma. Namun kehadiran ma di sini tidak menghalangi kaf dari fungsi aslinya, sehingga dia tetap bisa masuk kepada isim mufrad dan bisa memajrurkannya. Kaman nasi. Nah, dan seperti sebelumnya, maka i'rab pada ma tambahan ini itu zaidah la mahalla laha minal i'rab. Statusnya adalah zaidah tambahan saja la mahalla laha minal i'rab. Nah, kalau ma-nya itu disebut ma al-kafah itu bisa juga. iya, bisa. Memang biasanya jadi satu ya, zaidah kafah. Kalau dia yang menghilangkan fungsi aslinya. Jadi bisa disebut kafah. Dan memang biasanya disebutkan digabung ma zaidatun kafatun. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan al-mahfud yang pertama. Isim majrur karena sebab yang pertama yaitu mahfudun bil harfi. Dia majrur karena disebabkan ada huruf jar yang mendahuluinya. Baik. Nah, yang penting dari pembahasan ini adalah kita memahami mana yang takhtas bil mudmar atau mana huruf yang bisa masuk kepada zahir sama domir dan mana huruf yang bisa masuk kepada isim zahir saja dan tidak bisa masuk kepada domir. Nah, itu yang perlu kita kita highlight atau kita beri perhatian lebih. Kalau bisa sih dihafal. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dalam bab al-mahfudat minal asma, yaitu al-mahfud bil idhofah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sebab isim majrur yang kedua adalah al-mahfud bil idhofah, yaitu isim majrur karena idhofah, susunan idhofah. Nah, kita lihat qala al-musannif rahimahullah taala al-mahfudu bil idhofati. Nah, isim yang majrur disebabkan karena susunan idhofah. Sebagaimana yang telah antum ketahui atau pelajari ketika di nahwu dasar dulu, bahwasanya susunan idhofah adalah kita menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Kita menyandarkan satu isim kepada isim yang lain, kemudian akan membentuk suatu makna yang baru. Nah, faslun, penulis mengatakan wa amal maf'udhu bil idhofati fanahu gulamu zaidin. Pasal adapun isim yang dimajrurkan karena sebab idhofah, contohnya adalah gulamu zaidin. Anaknya si Zaid. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwini. Nah, pertama yang perlu kita ketahui ketika menyusun susunan mudhaf sama mudhaf ilaihi, maka kita wajib menghilangkan tanwin dari mudhafnya. Kita wajib menghapus tanwin dari mudhafnya. Kenapa? Karena mudhaf ilaihi itu seakan-akan adalah pengganti dari tanwin. Karena kehadiran tanwin tersebut itu digantikan dengan mudhaf ilaihi-nya. Nah, makanya ketika sudah ada mudhaf ilaihi, maka tanwinnya harus dihapus.
Contohnya adalah kama fi gulami Zaidin. Nah, seperti di gulami Zaidin. Nah, karena kalau tidak ada mudhof ilaihnya, misalkan kita katakan hadza gulamun, maka ada tanwin. Nah, ketika ada mudhof ilaihnya, tanwinnya kita buang, hadza gulamu Zaidin. Ini adalah aturan yang pertama dalam susunan idhofah. Mudhof tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, wa min nunai tasniyati wal jam'i. Kemudian aturan yang kedua adalah mudhof juga tidak boleh ada nun tasniyah sama jamak. Artinya kalau dia itu mudhofnya adalah musanna ataupun jamak muzakkar salim, maka kan musanna sama jamak muzakkar salim itu ketambahan 2 huruf, ya kan? Alif nun atau waw nun dan ya nun. Nah, nun tambahannya ini ketika dia sedang bertindak sebagai mudhof maka harus dibuang. Nun tambahan pada musanna atau jamak muzakkar salim ketika posisinya adalah mudhof maka dia harus dibuang. Contohnya adalah gulama Zaidin. Gulama Zaidin yang aslinya adalah gulamani, kemudian dibuang nunnya dan diidhofakan kepada si Zaid. Gulama Zaidin, yaitu 2 anaknya si Zaid. Dan juga katibu Amrin, yang aslinya adalah katibuna, kemudian diidhofakan kepada Amr dan dihapus nunnya. Maknanya apa? Sekretarisnya si Amr. Nah, gampang ya. Insya Allah teman-teman sudah paham tentang apa namanya idhofah ini. Nah, insya Allah udah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua yaitu aqsamul idhofah min haitsu taqdiru harfil jar. Ketika kita mengidhofahkan satu kata ke kata yang lain, itu sebetulnya di sana kita sedang memberikan makna pada kalimat tersebut. Sebetulnya kita sedang menginginkan sesuatu makna dari kalimat tersebut. Nah, makna ini itu diwakili dengan huruf jar yang tersembunyi antara susunan mudhof dan mudhof ilaihi. Penulis mengatakan wal idhofatu ala salasati aqsami. Susunan idhofah itu ada 3 macam. Susunan idhofah itu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah minha ma yuqaddaru bilan. Yang pertama itu adalah susunan idhofah yang ditakdirkan ada huruf lam di dalamnya. Jadi kita menginginkan makna lam itu di dalamnya. Wa huwa al-aktsar. Wa huwa al-aktsar. Dan takdir huruf lam ini dialah yang paling sering dan paling banyak dijumpai. Nah, bahkan sebagian ulama menganggap seluruh susunan idhofah itu maknanya adalah huruf lam. Nah, namun yang lebih tepat itu bisa bermakna selain huruf lam, sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Dan huruf lam ini dia adalah al-aktsar. Sekali lagi dia mayoritas dan yang paling sering kita jumpai. Contohnya bagaimana? Contohnya gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Anaknya si Zaid. Di mana takdir lengkap kalimat ini adalah gulamun li Zaidin. Gulamun li Zaidin. Kemudian watawbu Bakrin. Watawbu Bakrin. Bajunya si Bakr. Bajunya si Bakr. Takdirnya adalah taubun li Bakrin. Baju milik si Bakr. Wa ma asbaha dzalika. Dan contoh-contoh yang semisal. Nah, ini adalah makna asal dari huruf susunan idhofah, yaitu huruf lam, di mana dia yang paling sering dijumpai. Nah, apabila kita jumpai satu kalimat itu tidak bisa kita takdirkan dengan huruf lam yang litamlik untuk kepemilikan, maka sekarang kita bisa menggunakan alternatif huruf yang selain lam, yaitu huruf min dan juga huruf fi. Nah, kita bisa gunakan takdir huruf min dan juga huruf fi. Nah, kita akan lihat. Wa minha ma yuqdaru bimin.
Kemudian di antara makna susunan idhofah adalah dia bisa disisipi oleh huruf min antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Wa dzalika katsirun. Nah, makna min yang terkandung dalam idhofah ini dia itu sering atau banyak dijumpai. Namun bukan aksar ya. Kalau yang aksar adalah lam. Kalau min itu banyak tapi di bawah lam tadi. Masih lebih banyak sila. Contohnya bagaimana? Contohnya saubu khazin. Pakaian dari sutra. Kemudian babu sajin. Pintu dari kayu. Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Nah, di sini 3 contoh ini itu susunan idhofahnya mengandung makna min di dalamnya. Saubu khazin takdirnya adalah saubun min khazin. Baju dari sutra. Babu sajin takdirnya adalah babun min sajin. Pintu dari kayu. Khotamu hadidin takdirnya adalah khotamun min hadidin. Cincin dari besi. Nah, nah, kalau antum perhatikan, maka antara mudhaf dan mudhaf ilainya itu adalah satu jenis istilahnya. Satu jenis. Baju dan sutra. Di mana baju merupakan bagian dari sutra. Sutra bisa dijadikan berbagai macam benda ya, diantaranya adalah baju. Kemudian juga babun sama sajin, pintu dan kayu. Kayu bisa diolah menjadi berbagai macam mebel. Nah, salah satunya adalah pintu. Kemudian khotamu hadidin. Khotam adalah bagian dari hadid. Nah, ini adalah dobitnya atau kaidah ketika kita ingin menentukan takdir idhofahnya adalah min. Bahwasanya mudhaf harus merupakan bagian dari mudhafun ilaihnya. Nah, mudhaf dobitnya bagaimana? Dobitnya adalah mudhaf merupakan bagian dari mudhafun ilaihnya. Jelas ya? Baju dari sutra, pintu dari kayu, cincin dari besi. Di mana sutra, kemudian kayu dan besi, sekali lagi itu bisa diolah ke berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah yang tadi kita sebutkan, baju, pintu, dan besi. Cincin. Nah, jadi itu dobit ketika kita ingin mentakdirkan huruf min pada susunan idhofah. Yaitu mudhaf harus merupakan bagian dari mudhafun ilaihi. Baik. Sampai sini jelas ya? Baik. Nah, kalau antum perhatikan bahwasanya kayaknya pernah lihat contoh yang ini ya. Di bab apa ini kita bahas? Yaitu bab tamyiz. Benar nggak? Kita pernah bahas ini di bab tamyiz. Hadza saubun khazan. Hadza babun sajan. Hadza khotamun hadidan. Nah, benar ya? Kita pernah bahas di bab tamyiz. Nah, dulu kalau nggak salah juga ada yang bertanya, Abu Akil apa ya yang bertanya bahwasanya ini sama idhofah ini sama apa enggak? Ketika kita lagi bahas tamyiz. Nah, karena memang itu sama. Makanya di sini penulis mengatakan wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhofi ilaihi ala tamyizi kama taqaddama fi babi. Nah, selain kita buat dalam bentuk susunan idhofah, maka kita juga bisa membentuk atau menyusun kalimat di atas itu dengan cara memansubkan mudhofun ilaihinya sebagai tamyiz. Selain dengan susunan idhofah, maka kita bisa menyusun kalimat di atas itu dengan cara menjadikan mudhof ilaihnya mansub sebagai tamyiz. Kama taqaddama fi babi. Sebagaimana yang telah kita bahas ketika sedang dalam bab tamyiz. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. Dan ini berlaku ketika takdirnya adalah min. Takdir mudhofun susunan idhofahnya adalah min. Jadi mau antum susun dalam bentuk susunan idhofah, babu sajin, ataupun antum bentuk dalam susunan tamyiz, babun sajan, itu dua-duanya boleh. Nah,
Selain itu, selain kita bentuk dalam susunan tamyiz, kita juga punya pilihan lain, wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Kita juga punya pilihan dengan merofakkan mudhafun ilaihinya sebagai tabi' lil mudhaf, sebagai tabi' untuk mudhaf dari kata tersebut. Maka opsi yang ketiga, kita bisa katakan hadza saubun khazzun, hadza babun sajun, hadza khotamun hadidun. Nah, jelas sampai sini? Nah, kira-kira kalau dia dibaca rofa mudhaf ilaihnya itu dan sebagai tabi'nya kira-kira cocok yang mana menurut antum? Apakah dia na'at, ataukah dia badal, ataukah dia taukid? Kira-kira cocok yang mana? Kalau kita rofakkan mudhafun ilaihinya sebagai tabi untuk mudhaf. Kira-kira cocok yang mana? Nah, Ustaz. Nah, Abu Akilah? Sama Ustaz, maaf juga. Sama. Ada jawaban yang lain? Ahwat ada yang menjawab badal. Kilahuma sahihun. Dua-duanya itu benar. Antara jawaban na'at ataupun badal, dua-duanya benar. Tergantung nanti kita mau menjadikannya sebagai apa. Dan ini insya Allah akan pembahasan lebih detail tentang tabi nanti ya di bab tawabi setelah bab i'rabul af'al kalau nggak salah. Nah. Ini adalah takdir yang kedua, yaitu kita memiliki takdir min pada susunan idhofah. Dan ini sekali lagi katsirun, banyak dijumpai. Dia peringkat kedua, lebih sedikit daripada lam. Nah, kemudian yang ketiga dan yang paling jarang dijumpai yaitu wa minha ma yuqaddaru bi fi. Nah, kemudian susunan idhofah bisa juga kita takdirkan dengan fi wa huwa qalilun. Namun dia itu sedikit. Baik. Nah, pertanyaannya mungkin yang muncul, kapan kita bisa mentakdirkan susunan idhofah itu bermakna fi? Baik. Nah, jawabannya apabila mudhofun ilaihnya adalah dzaraf, kemudian mudhofnya itu terjadi pada mudhof ilaih tersebut, pada dzaraf tersebut. Lebihnya seperti itu. Apabila mudhof ilaihnya adalah dzaraf, kemudian mudhofnya tersebut itu terjadi pada dzaraf tersebut. Biar gampang, langsung kita lihat contohnya saja. Nahwu contohnya di surat Saba, bal makrul laili wan nahari itta'murunan. Nah, tetapi tipu dayamu pada malam dan siang hari dan seterusnya. Nah, di sini makrul lail. Makrul lail dia adalah susunan idhofah. Mudhofnya tidak ada tanwin dan mudhof ilaihnya majrur. Maka dia susunan idhofah. Nah, kemudian apa makna yang terkandung dalam susunan idhofah ini? Apakah lam makrun lil laili, makar yang dimiliki oleh malam hari, ataukah makrun minal laili, makar dari malam hari, atau makrun fil lail? Maka di sini makrun mudhof ilaih mudhofnya itu terjadi fil lail. Atau kita balik, mudhof ilaihnya adalah dzaraf. Berupa keterangan. Di sini adalah dzaraf zaman, ya kan? Berupa keterangan waktu. Kata waktu. Kemudian mudhofnya makar itu terjadi pada malam, pada mudhof ilaihnya tersebut, pada dzarafnya tersebut. Maka di sini jelaslah makna dari susunan idhofah ini adalah fi bal makrun fil laili. Makar di malam hari. Sesuai dengan dobit yang sudah kita sebutkan. Ini contoh pada keterangan waktu. Sekarang kita lihat contoh pada keterangan tempat. Wa yasahibai as-sijni. Wahai dua penghuni as-sijn, dua penghuni penjara. Nah, di sini as-sijni dia adalah dzaraf makan, nama tempat, nama area, yaitu penjara. Dan sohib
sohibai, yaitu dua penghuni penjara, itu waqi atau ada pada menghuni penjara tersebut. Menghuni mudhafun ilaihim. Nah, karena ini sudah sesuai dhabit, maka kita bisa menentukan bahwasanya takdir huruf jar pada susunan idhofah ini adalah fi. Ya sohibai fi as-sijni. Wahai dua penghuni fi sijni, dalam penjara. Nah, sampai sini jelas ya. Kapan kita mentakdirkan min, kapan kita mentakdirkan fi, itu adalah bebitnya tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tanya Ustaz. Kalau azabul qabr itu terkandung huruf jar apa Ustaz? Azabul qabri terkandung huruf jar apa? Sebelum Anda menjawab, coba barangkali di antara antum ada yang yuhawil, berusaha untuk menjawab. Azabun fil qabri, kira-kira susunan idhofah itu dia terkandung huruf jar apa? Ahmad ada yang menjawab fi. Fi juga Ustaz. Fi juga. Yang lain ada yang mau menjawab lam atau min? Fi juga kayaknya Ustaz. Juga. Wah, ini ijma berarti ini. Karena sudah ijma, maka jawabannya sahih. Dia adalah fi. Sesuai dengan dhabitnya tadi. Coba kita ulangi ya, dhabitnya bagaimana? Dhabit ketika kita mentakdirkan huruf jar fi pada suatu susunan idhofah adalah pertama, mudhaf ilaihnya itu berupa kata, keterangan, waktu atau tempat. Maka al-qabr itu menunjukkan tempat kubur, ya kan? Berarti dia sudah memenuhi poin yang pertama. Poin yang kedua, mudhafnya itu waqi, itu terjadi atau ada pada mudhaf ilaihnya atau pada dzaraf. Nah, sekarang azab itu terjadi pada alam kubur, ya kan? Maka poin kedua pun sudah terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya dua kriteria ini, kita bisa tentukan takdir dari susunan idhofah azabul qabri adalah huruf jar fi. Nah, mafhum sampai sini? Sudah terjawab ya, Abu Abdillah? Alhamdulillah, syukur Ustaz. Nah, seperti itu kira-kira mentakdirkan huruf jar min atau fi. Kalau tidak bisa kita takdirkan dengan min, karena dia bukan merupakan, atau mudhafnya bukan merupakan bagian dari mudhaf ilaih, atau tidak bisa pula kita takdirkan fi, karena tidak memenuhi kriterianya, maka kembali ke hukum asal bahwasanya makna dari susunan idhofah adalah lam, yaitu lam tamlik, kepemilikan. Nah, selesai pembahasan yang pertama dari susunan idhofah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua dalam bab susunan idhofah dan yang terakhir pada kesempatan ini, yaitu anwa'ul idhofah min haythul faidah. Macam-macam susunan idhofah dari sisi ditinjau dari sisi faidahnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, coba kita lihat dua contoh dari susunan idhofah yang ada di layar. Sudah kelihatan ya. Contoh yang atas adalah hadza dharibu Zaidin. Hadza dharibu Zaidin. Kemudian yang kedua adalah hadza ghulamu Zaidin. Yang pertama maknanya apa kira-kira? Ini adalah orang yang memukul si Zaid. Ini adalah orang yang memukul si Zaid. Kemudian yang kedua, hadza ghulamu Zaidin. Ini adalah anaknya si Zaid. Nah, yang pertama ini disebut idhofah lafziyah. Disebut idhofah lafziyah. Sedangkan yang kedua ini disebut idhofah maknawiyah. Nah, sebelum kita masuk ke lafziyah, kita masuk ke maknawiyahnya dulu aja. Nah, idhofah maknawiyah adalah susunan idhofah yang dia mengandung makna, salah satu makna dari tiga takdir huruf jar yang sudah kita sebutkan. Susunan idhofah maknawiyah sekali lagi adalah susunan idhofah yang mengandung salah satu
makna dari 3 huruf jar yang sudah kita sebutkan. Maka seluruh contoh yang tadi kita sebutkan dan kita bacakan itu adalah idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah. Berarti idhofah maknawiyah itu ada 3. Pertama ada lam, kedua ada in, ketiga ada fi. Nah, jelas ya yang maknawiyah. Nah, kenapa disebut maknawiyah? Karena dia mengandung makna khusus pada idhofah tersebut. Karena dia mengandung makna khusus pada idhofah tersebut. Bisa jadi maknanya adalah huruf lam, tamlik, kepemilikan, atau bisa jadi maknanya adalah min, atau bisa jadi maknanya adalah fi, sesuai dengan dobit atau kaidah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, sampai sini jelas ya, idhofah maknawiyah. Baik. Sekarang kita masuk ke idhofah lafziyah. Nah, idhofah lafziyah itu dia tidak mengandung salah satu makna dari 3 huruf jar yang sudah kita sebutkan. Dia tidak mengandung salah satu makna dari 3 huruf jar yang kita sebutkan. Namun, idhofah lafziyah itu faidahnya bukan dari segi makna. Tapi faidahnya dia adalah dari segi lafaz. Karena fungsi idhofah lafziyah itu adalah untuk meringankan kita membaca tanwin atau membaca fiil mudhari. Itu faidah makna dari idhofah lafziyah. Nah, sekarang kita lihat contoh hadza daribu zaidin. Perhatikan di sini kata darib, di mana dia adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il dia itu kan pecahan atau istilahnya derivat atau tasrifan dari fiil mudhari, ya kan? Atau dari fiil lah kita katakan. Nah, isim fa'il secara fungsi juga bisa memiliki fungsi yang sama seperti fa'il, seperti fiilnya. Sehingga darib di sini itu memiliki makna yang sama dengan kalimat hadza daribun zaidan. Hadza daribun zaidan. Nah, di sini isim fa'ilnya adalah darib. Sekarang kita pisahkan dia, kita tidak susun dia dalam susunan idhofah. Di sini isim fa'ilnya itu bisa membuat zaidan menjadi mansub. Di mana kalau kita i'rab zaidan berarti sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari isim fa'il daribun, ya kan? Nah, kalau kita tulis dalam bentuk maf'ul fi'il, maka hadza daribu zaidin itu juga semakna dengan hadza yadribu zaidan. Ini adalah orang yang sedang memukul si Zaid. Ini ketiga contoh ini maknanya sama enggak? Hadza daribu zaidin. Hadza daribun zaidan. Hadza yadribu zaidan. Sama enggak maknanya? Sama kan? Ini adalah orang yang memukul si Zaid. Nah, inilah yang dimaksud dengan idhofah lafziyah. Kita mengidhofahkan secara lafaz saja. Nah, sekarang faedahnya apa? Ada idhofah lafziyah. Faedahnya adalah karena kita meringankan lisan kita dari mengucapkan tanwin. Nah, meringankan lisan kita dari mengucapkan tanwin, yaitu pada tanwin isim fa'il doribun. Nah, daripada kita ngomong hadza doribun zaidan, maka kita sebut saja hadza doribu zaidin. Lil khifah atau lil takhfif. Jadi faedahnya ini tidak kembali ke makna. Faedahnya kembali ke menghemat tenaga kita mengucapkan tanwin. Atau memudahkan kita mengucapkan kalimat hadza doribun zaidan. Hadza doribun zaidan, sebut saja hadza doribu zaidin. Itu adalah yang dimaksud dengan idhofah lafziyah. Tidak ada makna yang terkandung di dalamnya, tetapi dia secara lafaz akan lebih ringan. Faedahnya kembali ke lisan kita. Jelas ya sampai sini? Atau bingung? Itu intinya adalah susunan idhofah. Jadi yang selama ini kita ketahui,
dan selama ini kita pelajari adalah idhofah maknawiyah. Karena susunan idhofah tersebut mengandung salah satu makna dari huruf jar, ada makna khususnya. Sedangkan idhofah lafziyah itu faedahnya bukan kepada makna. Susunan idhofah tersebut hanya meringankan lisan kita untuk mengucapkan suatu kalimat. Litakhfif. Naam. Nah, sekarang kita akan lihat di kitab dobit atau parameter kapan suatu idhofah itu idhofah lafziyah dan kapan suatu idhofah itu idhofah maknawi. Nah, kita lihat sekarang ke kitab. Penulis mengatakan wal idhofatu nau'ani lafziyatun wa maknawiyah. Idhofah itu ada dua, ada lafziyah sama maknawiyah. Al-lafziyah dobituha amron. Idhofah lafziyah itu tolak ukurnya ada dua macam. Pertama, an yakunal mudhofu sifatan. Mudhofnya itu harus berupa sifat. Mudhofnya harus berupa sifat. Nanti setelah ini akan disebutkan apa yang dimaksud dengan sifat. Kemudian yang kedua, an yakunal mudhofu ilaihi ma'mulan li tilka sifati. Kemudian mudhof ilaihnya haruslah ma'mul atau bahasa sederhananya objek dari sifat tersebut atau dari mudhofnya. Nah, ini adalah dua tolak ukur yang menentukan suatu idhofah adalah idhofah lafziyah. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang kita lihat wal muradu bis sifati, yang dimaksud dengan sifat itu apa? Adalah ismul fa'ili. Contohnya doribu zaidin. Yang dimaksud dengan sifat diantaranya isim fa'il yang pertama. Contohnya doribu zaidin, orang yang memukul si Zaid. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan isim sifat adalah ismul maf'ul. Isim maf'ul. Contohnya madrubul abdi. Madrubul abdi. Orang yang dipukul oleh si siapa itu? Abdi. Si hamba sahaya tersebut. Kemudian yang termasuk sifat yang ketiga adalah sifat al-musyabbahah. Sifat musyabbahah. Itu isim fa'il dari hasuna yahsunu diantaranya. Atau fa'ula yaf'ulu fa'alun. Nah, itu kan isim fa'ilnya fa'alun. Maka dia adalah sifat musyabbahah. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Orang yang bagus atau ganteng wajahnya. Baik. Nah, itu adalah makna dari sifat serta tolak ukur dari idhofah lafziyah. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh hadza doribu zaidin. Contoh hadza doribu zaidin. Maka pada contoh ini mudhofnya siapa? Mudhofnya kan si dorib, ya kan? Dia isim apa? Wazannya wazan isim fa'il. Maka poin yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian poin yang kedua, mudhof ilaihnya adalah ma'mul atau objek dari, ya ma'mul, kita katakan ma'mul saja. Ma'mul dari isim sifat tersebut atau mudhof tersebut. Yaitu si Zaid, dia adalah maf'ul bih dari si dorib. Dari orang yang memukul dari orang yang memukul. Karena si Zaid adalah orang yang dipukul. Maka mudhof ilaihnya adalah ma'mul dari dorib. Doribnya amil, Zaidnya adalah ma'mul. Jelas ya sampai sini? Kemudian contoh yang kedua misalkan madrubul abdi. Maka madrub dia adalah isim sifat. Isim sifat yaitu wazan apa? Wazan isim maf'ul. Kemudian al-abdi dia juga merupakan ma'mul dari mudhofnya. Ma'mul dari mudhofnya. Di mana dia bertindak sebagai naibul fa'il di sana. Karena madrub itu adalah dalam wazan isim maf'ul. Madrubul abdi. Kemudian hasanul wajhi juga sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Hasan isim sifat musyabbahah, kemudian al-wajhi dia adalah ma'mul ya. Karena dia adalah fa'il dari si hasan tersebut, sifat musyabbahah tersebut. Nah, jelas ya, mudah-mudahan ya. Intinya dia tolak ukurnya seperti tadi.
Pertama, mudhafnya harus berupa isim sifat, mau dia isim fa'il, isim maf'ul, ataupun sifat musyabbahah. Dan yang kedua, mudhaf ilaihnya itu haruslah ma'mul dari mudhafnya tersebut. Ma'mul dari mudhafnya tersebut. Nah, ma'mulnya ini bisa jadi sebagai fa'ilnya, atau bisa jadi sebagai maf'ul bihnya, atau bisa jadi sebagai naibul fa'ilnya. Nah, lanjut ke idhofah maknawiyah. Idhofah yang bagian kedua. Nah, untuk idhofah maknawiyah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka dia faedahnya itu kepada lebih ke sisi makna. Lebih ke sisi makna dari idhofah tersebut. Karena apa? Karena susunan idhofah tersebut mengandung salah satu dari 3 huruf jar. Salah satu dari 3 makna huruf jar. Bisa jadi lam, min, ataupun fi. Yang mana ini tidak dijumpai pada idhofah lafziyah. Nah, penulis mengatakan wal maknawiyatu mantafa fihal amroni. Idhofah maknawiyah adalah idhofah yang tidak ada padanya 2 poin yang ada pada idhofah lafziyah. Idhofah yang tidak memiliki 2 poin pada idhofah lafziyah, yaitu mudhafnya bukan merupakan sifat atau mudhaf ilaihnya bukan merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Anaknya si Zaid. Anaknya si Zaid. Nah, kenapa di sini tidak memenuhi kriteria idhofah lafziyah? Pertama, mudhafnya yaitu gulam, dia adalah isim jamid, bukan isim mushtaq, bukan merupakan sifat, ya kan? Dia isim jamid. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaihnya bukan merupakan ma'mul dari mudhafnya. Zaid bukan merupakan ma'mul dari si gulam. Oleh karena itu, idhofah ini, gulamu Zaidin adalah idhofah maknawiyah. Nah, ini yang pertama. Atau bisa juga suatu idhofah itu tergolong idhofah maknawiyah apabila dia tidak memenuhi salah satu kriteria dari idhofah lafziyah. Nah, jadi nggak mesti hilang dua-duanya. Pokoknya salah satu dari 2 kriteria idhofah lafziyah itu tidak ada, maka idhofah tersebut adalah idhofah maknawiyah. Contohnya bagaimana? Penulis mengatakan awil awal, atau kehilangan poin yang pertama. Tidak ada poin yang pertama, yaitu mudhafnya bukan merupakan sifat. Contohnya ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin. Nah, di sini si Zaid dia pada dasarnya merupakan bisa jadi sebagai fa'il ataupun bisa juga sebagai maf'ul dari si ikram ini. Tergantung nanti kalimat lengkap. Nah, artinya dia itu sebetulnya sudah memenuhi poin yang kedua, dia ma'mul dari mudhafnya ikram. Karena Zaid bisa sebagai fa'il ataupun maf'ul bih dari si ikram. Tetapi sayangnya si ikram ini dia bukan merupakan sifat. Artinya bukan merupakan isim fa'il, maf'ul, ataupun sifat musyabbahah. Karena dia bentuknya apa? Apa ini bentuknya? Masdar. Ya kan? Akrama yukrimu ikraman. Maka dia adalah masdar. Sehingga dia tidak memenuhi kriteria yang pertama. Makanya dia tergolong idhofah maknawiyah. Ini apabila tidak ada kriteria yang pertama. Awisani, ataupun tidak ada kriteria yang kedua. Contohnya, katibul qadhi. Contohnya, sekretaris si hakim tersebut. Nah, katib, dia pada dasarnya merupakan isim sifat. Maka mudhafnya itu sudah merupakan isim sifat. Tetapi al-qadhi, dia bukan merupakan ma'mul dari isim sifat tersebut. Dia bukan merupakan ma'mul dari isim sifat tersebut. Karena maknanya apa? Sekretaris punya si hakim. Sekretarisnya si hakim. Bukan maknanya orang yang menulis al-qadhi. Bukan maknanya orang yang menulis al-qadhi. Tidak kan?
atau maknanya sekretaris yang menulis al-qadi. Jadi qadi itu dia maf'ul bih, orang yang ditulis sama si katib tersebut. Bukan kan maknanya bukan seperti itu. Nah, karena dia bukan ma'mur daripada si katib atau sifat tersebut, maka dia kehilangan kriteria yang kedua. Sehingga idhofah di sini adalah idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah. Yang maknanya adalah lam katibun lil qadi. Sekretarisnya si hakim. Umilah sampai sini. Tanya Satu lagi sebentar. Wa tusamma hadhil idhofatu mahdhah. Nah, idhofah maknawiyah ini itu disebut idhofah mahdhah. Idhofah yang murni. Idhofah yang sejati. Atau idhofah yang murni lah, mahdhah. Karena memang dia tujuan dari idhofah yaitu memunculkan makna yang baru. Memunculkan makna yang baru. Tafadhal, Abu Akil. di contoh yang ikramu Zaidin Ustaz. Berarti itu mengandung makna li ya Ustaz ya, lam. Nah, bisa mengandung makna lam, ikramun li Zaidin. Penghormatan, ya. Penghormatan untuk si Amr. Nah, itu lebih enak didengar. Penghormatan untuk si Amr, si Zaid. Zaid. Nah, berarti bukan penghormatan kepada Amr ya, bukan Ustaz ya, tapi milik Amr. Zaid. Zaid. Ya. Oke, syukran Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi? Nah, sekarang apa faedah dari kita membedakan apakah ini idhofah ma'nawiyah ataukah idhofah lafziyah? Nah, sekarang kita membahas idhofah ma'nawiyah dulu. Idhofah ma'nawiyah ya, yang dia mengandung makna min, ataupun fi, ataupun lam. Nah, kalau idhofah ma'nawiyah, kenapa kita harus membedakannya? Karena idhofah ma'nawiyah itu tufidu ta'rifal mudhofi in kanal mudhofu ilaihi ma'rifatan. Nah, kalau idhofah ma'nawiyah itu bisa memberikan makna ma'rifat atau menentukan status ma'rifat nakroh dari suatu susunan idhofah, dari mudhofnya. Nah, kalau mudhof ilaihnya itu ma'rifat, maka mudhofnya itu ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, maka mudhofnya juga nakiro. Jadi dia memberikan faedah tambahan, yaitu menentukan status dari mudhofnya. Apakah dia untuk ta'rif ataukah tidak. Tergantung dari si mudhof ilaihnya itu sendiri. Nah, kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya pun ikut menjadi ma'rifat. Contohnya bagaimana? Contohnya gulamu Zaidin. Nah, karena si gulam dia diidhofahkan kepada Zaid, yang mana dia merupakan isim alam, ma'rifat, nama, maka gulam pun sekarang mudhofnya statusnya menjadi isim ma'rifat. Baik. Nah, kemudian gimana kalau mudhof ilaihnya dalam bentuk nakiro? Nah, kalau bentuk nakiro tentu dia tidak bisa menjadi isim ma'rifat. Itu dia tidak bisa menjadi isim ma'rifat. Tetapi mudhofnya itu akan mengalami takhsis. Akan lebih dipersempit lagi maknanya. Atau dikerucutkan, dikhususkan lagi maknanya. Kalau nakiro kan itu terlalu luas ya. Nggak jelas, lebih sangat-sangat mubahan. Sangat-sangat tidak jelas. Tapi kalau kita idhofahkan kepada isim nakiroh yang lain, maka dia akan mengalami takhsis. Mengalami pengerucutan makna. Lebih dipersempit lagi. Wa takhsisul mudhofi in kana al-mudhofu ilaihi nakiratan. Nah, susunan idhofah ma'nawiyah akan memberikan faidah takhsis kepada mudhofnya kalau mudhof ilaihnya itu nakiroh. Contohnya gulamu rajulin, anak seorang laki-laki. Anak seorang laki-laki. Gulam diidhofahkan kepada isim nakiroh rajulin. Jadi ma'rifat nggak sih gulam? Enggak. Dia nggak jadi ma'rifat. Tapi dia mengalami takhsis. Sekarang si gulam ini lebih dipersempit karena dia sudah kita tentukan anak dari seorang laki-laki.
bukan seorang wanita, dan yang lain. Nah, tetapi dia laki-lakinya itu masih nggak jelas. Laki-lakinya masih nakiro juga. Nah, tetap tidak bisa menjadi ma'rifat, walaupun sudah ditaksis. Jelas ya sampai sini, ikhwah? Nah, ini adalah idhofah maknawiyah. Mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya ma'rifat. Mudhof ilaihnya nakiro, maka mudhofnya takhsis atau mukhassas bihi. Nah, itu idhofah maknawiyah. Sedangkan hal ini tidak berlaku pada idhofah lafziyah. Wa ammal idhofatul lafziyatu fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Idhofah lafziyah itu tidak bisa memberikan faidah ta'rif atau menentukan status ma'rifat dan nakirah dalam susunan idhofah. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi. Karena dia hanya memberikan faidah pada lafaz untuk meringankan pengucapan saja, tidak kurang, tidak lebih. Makanya dia waktu sama ghairu mahdhuf. Makanya dia dinamakan mudhof atau idhofah yang ghairu mahdhuf, tidak murni. Mudhof idhofah jadi-jadian istilahnya. Idhofah yang tidak murni. Baik. Oleh karena itu, kita bisa ketika susunan idhofahnya adalah idhofah lafziyah, meskipun dia itu adalah mudhof ilaihnya ma'rifat, itu bisa kita jadikan ke dalam bentuk nakirah. Kita bisa jadikan dia na'at untuk isim nakirah. Contohnya, hadian balighul Ka'bah. Di ayat hadian balighul Ka'bah di surat Al-Maidah. Nanti mungkin teman-teman bisa cek. Nah, di sini perhatikan hadian dia adalah isim nakirah. Nah, ini ceritanya ketika sedang berihram tapi melakukan memburu hewan di tanah haram. Nah, hadian balighul Ka'bah di sini balik dibaca apa? Mansub. Hadian balighul Ka'bah. Dan dia statusnya adalah i'rabnya adalah na'at untuk hadian. Loh, padahal hadian nakirah, al-Ka'bah di sini balik di sini dimudhafkan kepada al-Ka'bah yang mana dia adalah isim ma'rifat. Ya kan? Kalau antum lihat ini seharusnya beda nih. Hadian nakirah balighul Ka'bah itu mudhaf kepada isim ma'rifat. Harusnya nggak cocok, nggak bisa jadi na'at. Nah, tetapi balighul Ka'bah dia adalah idhofah lafziyah, bukan idhofah maknawiyah. Karena dia memenuhi dua kriteria. Pertama, balik, dia adalah isim fa'il, dan al-Ka'bah, dia adalah ma'mul dari balik. Makanya ini adalah idhofah lafziyah. Sehingga dia tidak menentukan status ma'rifat atau nakiro dari mudhofnya. Dan oleh karena itu, dia bisa menjadi na'at untuk isim hadian, isim nakiro. Walaupun secara kasat mata, dia mudhofnya itu diidhofakan kepada isim ma'rifat. Nah, ini pengaruh atau efek dari idhofah lafziyah yang tidak bisa menentukan status ma'rifat atau nakiro dari mudhofnya. Jelas ya, sampai sini? Ini sekedar contoh saja untuk memperjelas. Ada yang mau ditanyakan? Ana mau tanya, Ustaz. Kalau berarti yang bisa dijadiin mubtada itu cuma idhofah yang dia maknawiyah ya? Kalau pertanyaannya yang bisa dijadikan mubtada adalah idhofah maknawiyah, maka tidak. Mudhof idhofah lafziyah juga bisa jadi mubtada. Kira-kira iskalnya di mana? Soalnya kalau tadi kan kalau idhofah yang dia maknawiyah kan memang menunjukkan ta'rif kan, menunjukkan ma'rifatnya. Sedangkan tadi dibilang yang dia nggak menunjukkan ma'rifat. Kalau nggak ma'rifat berarti nggak bisa jadi mubtada, bukan, Ustaz? Nah, mubtada pun itu dia bisa dalam bentuk nakirah asal ada musawwifnya. Asal ada faktor yang membolehkan dia dalam bentuk nakirah. Contohnya dia disifati ataupun diidhofakan kepada kata yang lain dan seterusnya.
Nah, diidofakan di situ itu mencakup mungkin antum bisa lihat lagi ketika pelajaran mubtada musawwigot bin nakirah. Faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Nah, salah satunya itu dengan diidofakan. Mau dia maknawiyah ataupun lafziyah. Nah, kalau tidak ada yang terakhir wasahihu annal mudafa ilaihi majrurun bil mudafi la bil idhofah. Nah, yang pendapat yang benar bahwasanya mudhof ilaihi itu majrur karena susunan karena mudhof, bukan karena susunan idhofah. Artinya, dia itu majrur bukan karena ada huruf min yang tersembunyi di sana, atau huruf fi atau huruf lam atau huruf jar yang tersembunyi di sana. Tetapi dia majrur karena mudhofnya itu sendiri. Karena ada mudhof dan dia adalah mudhof ilaih, maka dia menjadi majrur. Tapi huruf jar tersebut itu hanya maknanya saja. Hanya takdir untuk maknanya saja. Bukan dia ada lafaznya tapi dihapus. Bukan, tetapi dia itu secara makna saja. Nah, itu maksud dari as-sahih anal mudhaf ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhofah. Jadi yang membuat mudhaf ilaihi itu majrur adalah kehadiran mudhafnya, bukan karena ada takdir dari huruf jar yang kita sebutkan sebelum. Naam. Wata bil mahfud yati fi tawabi insyaallah ta'ala. Tawabi nanti akan kita bahas. Naam. Bisa diulang Ustaz yang hadian baligo itu Ustaz. Oh ini. Iya. Gak apa-apa. Jadi hadian atau dia isim nakirah di sini dia kan maksud hadian baligol Ka'bah. Dia adalah isim nakirah. Kemudian baligol Ka'bah dia adalah susunan idhofah. Namun susunan idhofah ini adalah susunan idhofah yang lafziyah. Karena tadi dia terpenuhi dua unsurnya. Balik adalah isim fa'il, al-Ka'bah dia adalah makmul dari balik, makmul dari mudhofnya. Karena dia maknanya adalah balagol Ka'bah. Takdirnya adalah balagol Ka'bah, telah sampai di Ka'bah. Nah, sehingga dia maf'ul bi dari balik, makmulnya, maf'ul bihnya. Nah, oleh karena itu dia idhofah lafziyah. Sehingga karena dia idhofah lafziyah, maka dia tidak menentukan status ma'rifat atau nakirah dari baligo. Nah, walaupun baligo ini diidhofakan kepada ma'rifat al-Ka'bah, namun dia tidak serta-merta menjadi isim ma'rifat. Karena dia adalah idhofah lafziyah. Hanya untuk meringankan lisan saja. Oleh karena itu, dia bisa di sini menjadi na'at atau sifat dari hadian. Hewan hadyu yang sampai di Ka'bah atau yang ada di Ka'bah. Seperti itu kurang lebih maknanya. Nah Ustaz, kalau yang Ka'bah itu berarti irobnya Ka'bah sebagai nggak bisa ditakdirkan ke yang lain. Iya, dia mudhaf ilaih saja secara lafaz. Sesuai dengan lafaznya dia majrur sebagai mudhaf ilaih, walaupun secara makna dia adalah maf'ul bih. Nah, cuma kan kita nahwu melihat lafaznya ya. Kalau dia mudhaf ilaih majrur, maka ya kita sebutkan mudhaf ilaih majrur. Saya kira begitu kita cukupkan sampai sini pelajarannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ana mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.